Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar. Boleh salah satu siswa untuk memimpin doa? Oh iya, silakan Abu. Untuk mulai kelas pada pagi hari ini, doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Yang Ibu sebut boleh tunjuk tangan dan bilang hadir ya. Dinar Kusumani, Novi Nuraini, hadir. Rahma Zahratul, Hadir. Anisya Rahma, hadir. Abu Mansur, Jadi Gita Setiawati, Hadir. Putri Nuraini, Hadir. Nadia Fitatiani, Hadir. Abdilita Zulaiha, Hadir. Dian Arifina, Hadir. Niken Umi, Hadir. Haris Budiman, Iin Kurniasi, Hadir. Dani Nadia, Hadir. Septia, Hadir. Popi, Hadir. Unifatul, Hadir. Lanjar Indah. Hadir. Oke, ada yang namanya belum Ibu sebut? Oh iya, siapa? Dewi Anissa. Oh iya. Oke. Sekarang sebelum memulai pada materi, Ibu ada permainan singkat. Aturannya itu cukup sederhana. Ini permainannya bernama berdiri duduk, sehingga ketika Ibu menyebutkan suatu pernyataan dan sesuai dengan murid-murid di sini, maka bisa berdiri. Misalnya nih, Ibu bilang siapa yang puasa pada hari ini, maka yang puasa akan berdiri dan yang tidak akan duduk. Oke, siap? Siap. Oke, sekarang Ibu akan menunjukkan siswa berkacamata. Langsung ya berdirinya, terus turun. Lalu siswa yang memakai kaos kaki, duduk. Lalu siswa yang suka mie ayam, oh, cukup banyak ya yang suka. Lalu sekarang siswa yang tinggi. Lalu siswa yang cantik atau ganteng. Oke, ada yang ragu-ragu ya. Lalu sekarang siswa yang lahir pada bulan genap. Oke, turun. Baik, sekarang Ibu akan bertanya tadi, ketika Ibu menyebutkan siswa yang berkacamata, apakah kalian dengan mudah dapat menentukan siapa saja yang termasuk dalam anggota itu? Ya. Kenapa? Alasannya karena kriterianya itu. Oh iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Anisya. Lalu tadi ketika Ibu menyebutkan siswa yang tinggi atau siswa yang cantik, kenapa pada ragu-ragu? Karena cantik atau tinggi itu relatif. Oh iya, betul sekali. Nah, sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita itu sering dalam mengelompokkan sesuatu. Akan tetapi, kelompok yang kita bentuk itu harus jelas. Di dalam matematika, itu kita juga ada yang namanya pengelompokan. Sehingga materi kita pada siang hari ini yaitu himpunan. Sebelum masuk ke materi, di sini terdapat dua tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengklasifikasikan objek ke dalam himpunan dan bukan himpunan berdasarkan kriteria tertentu dengan tepat melalui contoh kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, peserta didik mampu menyajikan hasil pengelompokan objek dalam bentuk himpunan menggunakan lambang dengan tepat melalui latihan soal dan diskusi. Oke, sekarang sudah pada siap untuk masuk ke materi? Siap, Bu. Perhatikan di sini. Jadi apa itu himpunan? Ada yang tahu? Iya, silakan Anisya.
himpunan adalah sekumpulan objek atau benda yang terdefinisi dengan jelas. Kata kuncinya di sini adalah jelas. Kata kuncinya apa? Jelas. Nah, artinya himpunan itu dapat dibedakan mana anggotanya dan mana yang bukan anggotanya. Seperti contoh ibu tadi, ketika ada siswa yang memakai kacamata dan siswa yang cantik, mana yang termasuk himpunan? Siswa yang sama. Ya, betul sekali. Sudah paham semuanya? Paham. Baik, kalau sudah paham, di sini ibu mempunyai beberapa kartu yang berisi kumpulan objek. Ibu akan membagikan masing-masing kelompok, yaitu satu kartu secara acak dengan kelompoknya, yaitu satu baris di sini adalah kelompok 1, lalu ke belakang ada kelompok 2, kelompok 3, sebelah sini kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, dan kelompok 7. Nah, tugas kalian adalah berdiskusi secara kelompok, apakah kumpulan yang ada di kartu ini termasuk ke dalam himpunan atau bukan himpunan. Paham? Paham. Sekarang ibu perhatikan. Jadi silahkan berdiskusi ke kelompoknya. Baik, apakah sudah selesai diskusinya? Ya, di sini ibu membuat dua kolom, yaitu himpunan dan bukan himpunan. Nanti ibu minta salah satu anggota dari masing-masing kelompok untuk maju dan menempelkan kartu tersebut apakah termasuk di himpunan atau bukan himpunan. Oke? Oke. Dari kelompok pertama silakan, siapa yang akan maju? Lanjut, boleh dibacakan dapat apa? Dapat kumpulan warna dalam pelangi. Oh iya, itu termasuk ya himpunan atau bukan himpunan? Silakan dibantu. Kumpulan warna dalam pelangi ini termasuk himpunan karena dalam pelangi itu warnanya pasti, yaitu merah, kuning, hijau, meskipun biru. Oh iya, betul sekali, tepuk tangan. Lalu untuk kelompok 2, siapa yang akan maju? Ya, Rahma, boleh dibacakan dulu mendapat kumpulan apa? Di sini kelompok kami mendapatkan kumpulan bunga yang indah. Ya, itu termasuk himpunan atau bukan? Bukan, Ya, kenapa? karena bunga yang indah itu kadang saya melihat bunga itu indah, tapi belum tentu orang lain melihat bunga itu indah. Iya, betul sekali, tepuk tangan untuk kalian. Lalu untuk kelompok 3, silakan. Oke, Dinar mendapat kumpulan apa? Nah, kelompok kami mendapatkan kumpulan bilangan kurang dari 10. Ini termasuk himpunan karena memiliki batasan yang jelas, yaitu kurang dari 10 kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh iya, betul sekali. 9. Tepuk tangan untuk Dinar dan kelompok 3. Lalu untuk kelompok 4, silakan. Ya, Nisha mendapat kumpulan apa? Kelompok kami mendapatkan kumpulan huruf vokal. Ya, itu termasuk himpunan atau bukan himpunan? Himpunan. Oh iya. Kenapa termasuk himpunan? Karena memiliki kriteria yang jelas, yaitu terdapat 5 anggota huruf vokal, yaitu A, I, U, E, O. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Anda. Untuk kelompok 5, silakan. Jadi Nadia mendapatkan kumpulan apa? Kelompok kami mendapatkan kumpulan siswa yang rajin, Ya, itu termasuk himpunan atau bukan himpunan? bukan himpunan. Iya, karena
Karena siswa yang rajin itu relatif menurut orang. Oh iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk lalu kelompok selanjutnya, silakan. Dewi Anissa mendapatkan kumpulan apa? Kelompok kami mendapatkan kumpulan siswa tinggi. Ya, itu termasuk himpunan atau bukan himpunan? Menurut kelompok kami ini bukan termasuk himpunan Oh iya, karena tinggi itu adalah suatu hal yang relatif. oh iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Dewi Anissa dan kelompoknya. Lalu kelompok terakhir, kelompok 7, silakan. Oke, Haris mendapatkan kumpulan apa? Kelompok kami mendapatkan kumpulan film menarik. Oh iya, itu termasuk himpunan atau bukan? Bukan. Ya, karena Film menarik itu relatif bagi beberapa orang. iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk dari Apakah masih ada yang belum paham terkait perbedaan antara himpunan dan bukan himpunan? Paham Ya. Baik, kalau sudah paham, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu cara menyatakan suatu himpunan. Jadi, untuk menamai sebuah himpunan itu kita menggunakan huruf kapital. Misalnya ada huruf A kapital, K kapital, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk anggota himpunan itu dapat ditulis di antara tanda kurung kurawal, serta tanda koma itu digunakan untuk memisahkan anggota yang satu dengan yang lainnya. Misalnya, pada contoh ini terdapat kalimat A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 6. Sehingga kalimat tersebut itu dapat ditulis menjadi huruf kapital A sama dengan buka kurawal 1, untuk memisahkan antar anggota 2, 3, 4, 5 dan ditutup dengan kurung kurawal lagi. Misal kita ambil contoh lagi, yaitu pada himpunan yang kumpulan huruf vokal. Misalnya kita kumpulan huruf vokal itu dimisalkan dengan huruf B kapital, maka penulisannya bagaimana? B sama dengan kurung kurawal A, I, U, E, O. Baik, apakah sudah paham semuanya terkait lambang himpunan ini? Baik, kalau sudah paham, di sini terdapat latihan soal, yaitu apakah kumpulan semua olahraga yang menggunakan bola merupakan suatu himpunan? Lalu jelaskan alasannya dan nyatakan dalam bentuk notasi himpunan. Silakan untuk mengerjakan ini dapat diskusi dengan teman sebelahnya.
melapangkan jawabannya? Oh ya, silakan Dita. Yes. Dita, silakan dijelaskan ke teman-teman. Jadi di sini himpunan yang olahraga menggunakan bola, di antaranya adalah pasti, kemudian basket, kemudian sepak bola, kemudian tenis, kemudian voli. Ya, berarti itu termasuk himpunan atau bukan himpunan? Himpunan Oke, benar sekali, tepuk tangan untuk Dita. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya Oh iya, silakan. ini Bu, kalau saya makainya A besar boleh nggak, kan itu pakainya B besar, Oh, apakah bebas? ya, pertanyaan yang bagus. Jadi boleh banget ya mau pakai huruf apa aja, yang penting menggunakan huruf kapital. Oke, paham aku? Oke, paham Bu, makasih. Baik. Adakah yang ingin bertanya lagi? Oke, kalau tidak ada, Ibu ulangi lagi ya. Untuk membedakan himpunan dan bukan himpunan itu apa? Jelas. Oh iya, betul sekali. Boleh lebih jelas suaranya? Jelas atau tidak? Oh iya, betul. Lalu untuk lambang itu jangan lupa menggunakan huruf kapital sama dengan kurung kurawal, lalu koma untuk memisahkan antar anggotanya. Ini. Baik, pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Sebenarnya himpunan itu menjadi dasar ketika kalian akan melanjutkan ke materi berikutnya, sehingga teruslah berlatih dan janganlah menyerah. Baik, sebelum pembelajaran hari ini Ibu tutup, boleh salah satu untuk memimpin doa lagi. Untuk menutup kelas pada siang hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum Ibu tutup lagi, ada yang mau menjelaskan? Tadi kita sudah belajar apa aja sih? Siapa yang ingin? Oh iya, silahkan lanjut. Hari ini kita sudah belajar mengenai himpunan dan bagaimana cara menyatakan himpunan. Ya, betul sekali. Baik, untuk tugas rumahnya, silakan kalian buka buku paket halaman 50, kerjakan nomor 1 sampai 3. Dan untuk pembelajaran berikutnya, kita akan belajar mengenai bentuk aljabar. Baik, untuk pembelajaran hari ini Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.